وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص بالقول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Saghir karya Al-Hafidz As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membahas huruf alif pada hadis 2321. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Inna sesungguhnya fil jannati di dalam surga daron ada satu rumah besar. Yuqalu laha disebut darul farah, rumah kebahagiaan. La yadkhuluha yang tidak masuk ke dalam rumah tadi illa kecuali man farraha, orang-orang yang membahagiakan as-sibyan, anak-anak kecil. Hadis ini derajatnya dhaif. Jadi maksudnya orang-orang yang suka membahagiakan anak-anak akan dibahagiakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan oleh Allah dengan jenis amalnya. Siapa yang suka membahagiakan orang, Allah akan memberikan dia kebahagiaan. Orang kematian anaknya, kemudian mengucapkan Alhamdulillah, bukan karena senang ya, tetapi karena menerima takdir tersebut. Nah, maka Allah berikan balasan yang setimpal, yaitu di surga dia dikasih rumah oleh Allah, namanya Baitul Hamdi, rumah pujian, karena dia memuji Allah. Nah, demikian juga di sini, diberi rumah namanya Darul Farah, karena dia menyenangkan anak-anak kecil. Anak-anak di sini tidak harus anaknya sendiri, baik anaknya sendiri maupun anaknya orang lain, ya, guru-guru TPA termasuk ya, bahagiakan anak-anak kecil. 2322. Inna fil jannati dar, sesungguhnya di dalam surga ada satu rumah besar. Yuqalu laha namanya Darul Farah, rumah kebahagiaan. La yadkhuluha tidaklah masuk ke dalam rumah tadi illa man farraha kecuali orang-orang yang membahagiakan yatamal mu'minin, anak-anak yatim dari kalangan orang-orang beriman. Hadis ini derajatnya juga dhaif. Dan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya kan membahagiakan anak-anak secara umum. Hadis yang kedua membahagiakan anak-anak yatim. Jadi ada dua dar. Satunya darul farah untuk orang-orang yang membahagiakan kepada anak-anak kecil. Secara umum, mau yatim mau tidak sama saja. Yang kedua darul farah tapi lebih istimewa. Diberikan kepada orang-orang yang membahagiakan anak-anak yatim. Karena membahagiakan anak yatim itu lebih utama daripada membahagiakan anak-anak biasa yang tidak yatim. Karena anak yatim di dalam Islam sangat-sangat dimuliakan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ammal yatima fala tanhar, wa ammas sa'ila fala fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar. Nah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan khusus, secara khusus untuk anak-anak yatim. Beliau mengatakan, atuhibbu ayyalina qalbuk, apakah kamu suka hatimu menjadi lembut waktu dari hajat dan kamu mencapai seluruh hajat. Irhamil yatim, rahmati anak yatim, wamsah ra'sah, usap kepalanya, wa at'imhu min ta'amik, berilah makanan kepadanya, yalin qalbuka, hatimu akan lembut, wa tudrik hajataka, dan kamu akan mencapai seluruh hajatmu. Hadis riwayat Tabarani sahih. Jadi sunnah, termasuk sunnah menyantuni anak yatim, memegang kepala anak yatim, memegang dalam rangka rahmat, bukan dicundul gitu, tapi dirahmati, dipegang lembut, dikasih makanan supaya senang.
Itulah sikap yang disunahkan oleh Rasul SAW kepada anak yatim, demikian juga kepada anak-anak kecil secara umum. Satu sunnah Nabi SAW terhadap anak kecil yang perlu kita ketahui juga, karena idza utiya bi baquratis samrah, Nabi kalau didatangkan kepada beliau buah yang pertama kali muncul dari suatu pohon. Kalau di Arab ya buah apa, kurma. Maka beliau meletakkan buah tadi pada kedua mata beliau, kemudian pada kedua bibir beliau, kemudian berdoa, kemudian memberikan kepada orang yang ada di hadapan beliau, minas sibyan, dari kalangan anak-anak kecil. Hadis ini derajatnya sahih. Ini termasuk dalam bab apa? Membahagiakan anak kecil. Buahnya tadi yang pertama muncul diberikan kepada anak kecil. 2323. Inna fil jannati, sesungguhnya di dalam jannah, baban, ada satu pintu yang besar. Yuqalu lahu, namanya adalah ad-duha, pintu duha. Fa idza kana yaumul qiyamah, kalau datang hari kiamat, nada munadid, seorang penyeru menyerukan, ya aina alladzina kanu, di manakah orang-orang yang adalah dulu, yudhimuna ala salatid duha, terus menerus melakukan salat duha, istiqamah melakukan salat duha. Hadza babukum, inilah pintu kalian. Fadkhuluhu bi rahmatillah, masuklah kepadanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini derajatnya juga dhaif. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya surga itu thamaniyatu abwabin. Al-jannatu laha thamaniyatu abwabin. Surga memiliki 8 pintu. Wan naru laha sab'atu abwabin. Neraka memiliki 7 pintu. Hadis riwayat Ibnu Sa'din, derajatnya sahih. Nah, 8 pintu itu rinciannya apa saja? Dalam hadis yang lain disebutkan ada pintu salat yang masuk darinya para ahli salat, yang pakar salat, ahli salat sunnah, banyak salat sunnah. Ada juga pintu rayyan, masuk ke dalamnya orang-orang ahli puasa. Ada pintu jihad, masuk ke dalamnya ahli-ahli jihad. Ada pintu sedekah, masuk ke dalamnya orang-orang yang dermawan, suka sedekah. Ada pun pintu duha, hadisnya dhaif, maka tidak kita masukkan dalam 8 ini. Ada lagi kata Imam Nawawi, pintu ar-radin, orang-orang yang ridha terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Apapun Allah berikan, alhamdulillah, terima sudah. Enggak usah bersulang, enggak usah keluh kesah. Kemudian ada juga pintu al-kadhimin, orang-orang yang menahan marah, al-afina 'anil nas, memaafkan para manusia yang berbuat salah kepadanya. Ada lagi pintu at-taubah, pintu tobat. Ada lagi pintu al-aiman, pintu yang kanan. Yang dari pintu kanan inilah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dipersilahkan masuk di situ secara khusus, dan boleh masuk dari pintu mana saja yang lain. Tapi yang khusus bagi mereka adalah pintu kanan. Inilah perincian 8 pintu surga menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau tidak menyebutkan pintu duha karena hadisnya apa? Dhaif. Tapi bahwasanya salat duha itu sunnah untuk dilakukan setiap hari adalah sahih. Dalilnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengatakan, ya bena Adam wahai manusia, salli li arba'a raka'atin min awalin nahar. Salatlah untuk saya 4 rakaat siang hari, di awal siang, maksudnya waktu duha. Akfika akhirah, aku akan cukupikan pada akhir hari tersebut. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa salat duha disunahkan setiap hari. Meskipun Rasul sendiri tidak melakukan salat duha setiap hari, tapi beliau menghasuh untuk salat duha setiap hari. Beliau tidak salat duha setiap hari karena khawatir kalau nanti salat duha diwajibkan, akhirnya malah memberatkan terhadap umat beliau sendiri. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasanya orang masuk surga itu birahmatillah, dengan rahmat Allah. Jadi masuk surga bukan karena salat duhanya. Maka tidak dikatakan fadkhuluhu bi salatid duha, tidak. Tapi fadkhuluhu birahmatillah. Masuk surga dengan sebab rahmat Allah. Dan ini maknanya sahih. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan, la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidak ada seorang pun yang amalnya memasukkan ke dalam surga. Wala ana, meskipun saya juga tidak. Kecuali Allah menyelubungi saya dengan rahmatnya,
maka barulah saya masuk ke dalam surga. Karena surga terlalu mahal, amal kita terlalu sedikit. Usia kita hanya 60 tahun rata-rata. Nabi saja 63 tahun. Dari 63 tahun sudah dikurangi berapa? Untuk tidur, untuk makan, untuk bekerja. Ibadahnya tinggal sedikit saja. Kita ngaji paling kuat berapa sih? 1 jam. 1 jam dikurangi ngantuknya berapa? 30 menit. Nah, udah kurang lagi sudah. Masya Allah. Maka amal kita tidak cukup untuk membeli surga. Maka masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2324 Inna fil jannati baitan. Sesungguhnya di dalam jannah ada satu rumah besar. Qawlahu dinamai Baitul Asqiya, rumahnya orang-orang yang dermawan. Artinya orang-orang yang dermawan diberikan tempat khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini derajatnya dhaif. Tapi bahasanya kedermawanan di dalam Islam sangat dimuliakan oleh Allah. Itu jelas dalilnya sangat-sangat banyak sekali. 2325 Inna fil jannati lanahra. Sesungguhnya di dalam surga ada sungai yang besar. Ma yadkhulu Jibril. Tidaklah Jibril masuk ke dalam sungai tadi. Mintaklah satu kali masukkan. Fayakhruju minhu. Lalu dia keluar dari sungai itu. Fayantafid. Lalu dia mengepakkan sayapnya. Sayapnya malaikat Jibril ada berapa? 600 sayap. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ra'aitu Jibril lahu sitta mi'ati janah. Saya melihat Jibril memiliki 600 sayap. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, setiap malaikat Jibril nyemplung dalam sungai tadi, kemudian keluar dan mengepakkan sayapnya, illa khalaqallahu ta'ala, kecuali Allah Ta'ala menciptakan min kulli qatratin, dari setiap tetesan air, taqturu minhu malakan, meneteskan darinya satu malaikat. Jadi satu tetes menjadi satu malaikat. Lah ini beliau mengepakkan sayapnya 600 sayap. Satu sayap saja sudah berapa tetes itu yang keluar. Padahal malaikat Jibril bentuknya sangat besar sekali. Pernah Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang aslinya, maka beliau memenuhi angkasa ini. Dari bumi ke langit semuanya penuh. Nah, kalau sebesar itu terus sayapnya sebesar apa? Apalagi 600 sayap. Karena itu para ulama mengatakan berdasarkan hadis ini, tetapi memang hadisnya dhaif, diketahui bahwasanya para malaikat adalah makhluk Allah yang paling banyak. Lebih banyak daripada semut, lebih banyak daripada manusia, lebih banyak daripada jin, lebih banyak daripada terwelu dan sebagainya. Yang melahirkan langsung banyak itu apa? Terwelu dan sebagainya tadi. Nanti tikus melahirkan langsung banyak, berujung 10 atau berapa, tapi malaikat lebih banyak. Karena setiap kali malaikat Jibril nyemplung sudah kemudian apa? Mengepakkan sayapnya banyak sudah malaikat-malaikat yang muncul. Tapi memang hadis ini derajatnya dhaif. Bahkan kata Syekh Al-Albani derajatnya palsu. Tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Walillahi junudus samawati wal ardh." Dan hanya milik Allah tentara-tentara langit-langit dan bumi. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Dan tidaklah mengetahui tentara-tentara Allah kecuali Dia. Termasuk malaikat ini tentara-tentara Allah. Jumlahnya berapa? Tidak ada yang tahu. Banyak sekali. Dan hadis sahih menunjukkan bahwa jumlah mereka sangat banyak. Karena di dalam hadis yang sahih disebutkan ada Baitul Ma'mur didatangi oleh malaikat. Jumlah mereka sangat banyak. Setiap hari mereka datang. Dan yang sudah datang nggak pernah balik. Tapi setiap hari selalu ada yang datang. Ibadah di situ 1 hari. Kemudian tidak balik lagi. Terus setiap hari di situ. Nah, ini menunjukkan jumlah mereka yang sangat-sangat banyak sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2326 Inna fil jannati, sesungguhnya di dalam jannah, nahran, ada sungai yang besar, yuqalu lahu, yang dinamakan Rajab, sungai Rajab. Asyaddu bayadan, yang lebih dahsyat putihnya, minal laban, daripada susu, wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Man shoma yawman min Rajab, siapa yang puasa 1 hari dari bulan Rajab, saqahullahu min dzalikan nahar, Allah pun akan memberi minum dari sungai tersebut. Tapi hadis ini derajat yang dhaif, bahkan kata Syekh Albani palsu. Karena itu puasa Rajab
Kesimpulannya, tidak ada satupun hadis sahih yang bicara tentang fadilah puasa Rajab. Tidak ada satupun yang sahih. Semuanya antara dhaif atau palsu. Tapi bolehkah kita puasa di bulan Rajab? Sangat boleh dan itu sangat utama. Kenapa boleh? Karena memang setiap hari kita boleh puasa. Kenapa sangat utama? Karena Rajab termasuk bulan haram. Ada 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, maka kita puasa Rajab berarti puasa di bulan haram. Tapi puasa bulan haram yang paling utama adalah bulan Muharram. Sehingga sungguh aneh kalau orang puasa Rajab ditekan-tekankan, dipenting-pentingkan, sementara puasa bulan Muharram tidak pernah dilakukan. Ini aneh gara-gara dia tidak tahu bahwa semua hadis yang bicara tentang fadilah puasa Rajab tidak ada satupun yang sahih. Yang mengatakan bukan saya, tapi yang mengatakan adalah para ulama. Bisa dilihat di dalam kitab-kitab para ulama, misalnya kitab ada Umar Wajab, Tabyinul Ajab, fi bayani wadha'ina fi Rajab, atau kitab-kitab yang lain yang semisal itu. 2327, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam jannah, derajat, ada derajat yang sangat besar, la yanaluha, yang tidak mencapai derajat tadi illa kecuali ashabul umum, orang-orang yang memiliki kesusahan. Maksudnya kesusahan di sini adalah kesusahan dalam mencari nafkah. Jadi bergembiralah bapak-bapak yang susah mencari nafkah, bensin semakin mahal, cari pekerjaan susah, panjenengan punya istri, punya anak, nah, susah untuk mencari nafkah. Ini nanti diberikan derajat yang tinggi di dalam surga. Tapi ketahuilah bahwa hadis ini derajatnya juga dhaif. Tapi teman, ya, ada hadis yang maknanya semisal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna laki minal ajr, kamu mendapatkan pahala ala qadri nasabik, sesuai kadar lelah kamu. Semakin lelah, semakin besar pahalanya. Sama-sama kan mencari nafkah untuk menghidupi anak istri, berpahala ini. Karena menunaikan kewajiban. Tapi yang satunya lelah, yang satunya santai. Yang satunya hanya tanda tangan, sudah keluar duit berapa juta. Yang satunya harus kerja keras, banting tulang, sampai tangannya kasar, sampai kulitnya hitam karena kepanasan. Nah, ini semuanya adalah berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang rame ikut ngaji atau rame? Nah, kalau rame di luar, di lapangan, ya. Nah, ikut ngaji ke sini masuk. 2328. Inna fil Jumu'ati, sesungguhnya di dalam hari Jumat, sa'atan, ada satu waktu, la yahtajimu fiha ahadun, yang tidaklah berpegang padanya seseorang, illa mata, kecuali pasti mati. Tetapi hadis ini derajatnya dhaif, bahkan kata Syekh Albani palsu. Karena itu boleh nggak pegang hari Jumat? Ya nggak ada masalah. Tapi memang ada hari-hari pegang yang dihasumkan. Fa'tajimu ala barakatillahi yaumul khamis. Berpeganglah atas berkah Allah di hari Kamis. Wa istanibul hijamah yaumul jum'ah wa yaumul sabt wa yaumul ahad. Hindarilah pegang di hari Jumat, Sabtu, Ahad. Wa tajimu yaumul itsnin wa tsulatsa. Peganglah hari Senin dan Selasa. Berarti dihasumkan apa? Senin, Kamis, Selasa. Tapi hadis ini memang diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Kata Syekh Albani derajatnya hasan. Kata guru kami kalau tidak salah ingat Syekh Mustafa Al-Adawi derajatnya dhaif. Kita lihat dalam Munawi, bagaimana kata Munawi. Kata Ibnu Jauzi, la yasihhu min jam'i turuqih. Semua jalurnya tidak ada yang sahih. Jadi masih diperselisihkan oleh sehingga kalau pegang hari Jumat, Sabtu, Ahad gimana? Ya boleh-boleh saja. Karena hadisnya apa? Tidak sahih atau tidak disepakati sahih. Kemudian kata-kata fil Jum'ah. Kata-kata fil Jum'ah ini bisa mengandung dua makna. Bisa diartikan dalam hari Jumat. Bisa juga diartikan dalam satu Jumat, yaitu satu pekan. Jadi orang Arab mengatakan satu pekan. Itu disebut apa? Al-Jum'ah.
satu Jumat. Kadang mereka juga mengatakannya adalah al-usbu', satu pekan. Kadang mereka mengatakannya adalah as-sabt, satu Sabtu, maksudnya satu Jumat. Nah, kata-kata Jumat ini bisa mengandung dua makna tadi. Bisa hari Jumat, bisa sejumat atau sepekan. 2329, inna fil hajmi, sesungguhnya di dalam hijab, dalam bekal, syifaan, ada kesembuhan. Hadits ini riwayat Muslim sahih. Sebagian orang salah paham, dikira bekam itu adalah obat segala penyakit. Ini salah. Karena hadis-hadis seperti ini disabdakan oleh Nabi sebagai jawaban untuk kasus-kasus tertentu. Sehingga maksud hadis ini adalah bekam itu mengandung kesembuhan bagi tempat yang cocok, bagi suasana yang cocok. Untuk rata-rata orang dan untuk rata-rata masa. Tapi tidak cocok untuk setiap orang, tidak cocok untuk setiap tempat. Rasulullah SAW hidup di tempat yang panas, negara panas, Saudi, negara Mekah, Medina. Nah, maka peneliti mengatakan bahwa bekam itu sangat cocoknya untuk negara-negara panas. Adapun negara-negara dingin yang sering ada saljunan misalnya, maka tidak begitu cocok dengan bekam ini. Untuk Indonesia yang tidak panas juga tidak dingin, manfaatnya bekam tidak seperti manfaatnya bekam di negara-negara panas. Tetap ada manfaatnya, tapi tidak bisa diyakini bahwasanya bekam itu menyembuhkan segala penyakit. Para ulama katakan siapa yang memahami bekam adalah obat segala penyakit, itu adalah du'afa'ul fahm. Orang yang lemah pemahaman hadisnya. Mereka tidak bisa memahami hadis secara benar karena mungkin membaca cuma satu hadis itu. Kalau dia baca semua hadis Nabi SAW akan muncul kesimpulan tadi bahwa hadis-hadis seperti ini disampaikan Nabi untuk kasus tertentu atau tempat tertentu sehingga tidak bisa dipahami secara mutlak. Wallahu a'lam bishawab. 2330. Inna fi sholati, sesungguhnya di dalam salat syughlan ada kesibukan. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini termasuk hadis-hadis sababiyah, yaitu hadis-hadis yang ada sabab urutnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya dia ketika pulang dari Habasyah ke Mekah, karena dia hijrah ke Mekah kemudian pulang ke Habasyah dari Habasyah ke Mekah. Maka dia salam kepada Nabi, "Assalamualaikum." Nabi sedang sholat. Maka Nabi tidak menjawab salam dia. Padahal dulu-dulu sebelum ditinggal ke Habasyah, Nabi kalau sedang salat disalami menjawab Waalaikumsalam. Nah, ternyata selesai salat Nabi menjelaskan, inna fis sholati syughlan. Sesungguhnya salat itu ada kesibukan, yaitu sibuk dengan munajat sama Allah. Maka orang sibuk jangan disibukkan lagi. Artinya orang sibuk, orang salat jangan bicara menjawab salamnya orang lain. Bahkan kalau kita menjawab salamnya orang lain, sholat kita jadi batal. Bolehnya menjawab dengan isyarat, tangan diangkat. Kita sedekah misalnya, salat begini, Assalamualaikum, orang salah, maka kita jawab dengan mengangkat tangan kita. Ini adalah jawaban orang yang sedang salat bagi orang yang salat kepadanya. Boleh dengan isyarat seperti ini, boleh juga dengan jawaban salam nanti selesai salat. Karena juga hadisnya sahih bahwa Nabi disalami setelah salat baru menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ini pakai isyarat di tengah-tengah salat, boleh pakai jawaban salam tapi menunggu selesai salat juga boleh. Monggo. Ketika pengajian, kemudian ada yang mengucapkan salam, bagaimana ini? Kalau pengajarnya sedang bicara, tidak usah menjawab salam. Karena cukup yang menjawab salam dari majelis ini satu orang sudah cukup. Tapi kalau misalnya yang salam itu kepada kita sebagai pendengar, dan dia salamnya untuk kita saja, tidak untuk yang lain, salamnya paling kepada kita saja. Maka hendaknya kita tetap menjawab. Karena kita menjawab salam, insya Allah tidak mengganggu kita mendengarkan pengajian tersebut. Kalau misalnya ini adalah satu pelajaran yang sangat penting, yang fokus kita untuk mendengarkannya. Kalau menjawab salam nanti malah tidak paham, maka tidak usah dijawab dulu, nggak apa-apa. Dengarkan dulu, setelah penjelasannya yang penting itu selesai, sudah paham, baru kita kemudian oleh kepada teman samping kita. Waalaikumsalam. Baca Quran. Kalau baca Quran, maka tidak ada masalah kita memutus sebentar untuk mengucapkan menjawab salam
Karena tidak ada larangan bagi orang yang baca Quran untuk berkata-kata. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat kita disuruh diam. Dalilnya Allah mengatakan dalam Quran, wa qumu lillahi qanitin. Dan sholatlah kalian karena Allah dalam keadaan diam. Ada juga yang menafsirkan dalam keadaan khusyuk. Nah, ini khusus untuk sholat. Ya. Tapi kalau untuk baca Quran, tidak ada larangan untuk kita bicara. Sehingga sebagian para ulama ketika sedang baca Quran malah bicara. Tanya kepada muridnya, ini ayat ini kamu paham nggak maksudnya? Jadi sambil apa? Sambil baca Quran, sambil ngobrolkan tafsirnya. Tidak ada masalah. 2331 inna fil laili sesungguhnya di dalam waktu malam la sa'atan sungguh ada satu waktu yang sedikit la yuwafiquha yang tidaklah tepat dengannya abdul muslimun seorang hamba yang muslim yas'alullah ta'ala fiha khairan yang dia minta kepada Allah kebaikan dalamnya min amri dunya wal akhirah dari urusan dunia dan akhirat illa atahu iya kecuali Allah berikan kepadanya wa dzalika kulla lailah dan itu terjadi setiap malam. Jadi setiap hari ada waktu ijabah doa. Sebagaimana setiap hari Jumat ada waktu ijabah doa. Sebagaimana setiap tahun ada waktu ijabah doa, yaitu Lailatul Qadar. Maka setiap malam ada. Nah, kapan itu diperselisihkan ulama? Ada yang mengatakan sepertiga malam terakhir. Kenapa? Karena dalam hadis yang sahih disebutkan Allah turun ke langit dunia kemudian mengatakan siapa yang berdoa saya kabulkan, siapa yang minta saya kasih, siapa yang minta ampun saya ampun. Ada juga yang mengatakan waktunya adalah waktu yang mubham, yang tidak diketahui dan itu terjadi dalam seluruh waktu malam, bisa awal, bisa tengah, bisa akhir. Pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Ada juga yang mengatakan yaitu waktu sahar, waktu menjelang subuh. Karena itu intinya kalau kita bangun lilir, jangan tidur lagi kecuali sudah doa terlebih dahulu. Bangun jam 12 malam, masih waktunya tidur, silahkan tidur lagi. Tapi jangan langsung tidur. Angkat tangan sejenak, doa kepada Allah. Doa apa bebas? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi'ni fi dari wa barik li fi rizqi. Terserah doa yang antum sukai terserah. Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khulqi. Apapun. 32. Inna fil ma'arid sesungguhnya di dalam sindiran lamantuhatan sungguh ada peluang anil kadhib untuk menghindari dusta. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksud hadis ini adalah kalau kita terpaksa berdusta, maka berdustalah dengan cara mengatakan sindiran. Apa maksudnya sindiran? Maksudnya adalah mengatakan sesuatu yang dipahami oleh pendengar berbeda dengan apa yang kita maksudkan. Nah, itu namanya sindiran. Jadi yang dimaksud sindiran seperti itu. Itu supaya kita tidak bohong. Contohnya, Nabi Ibrahim ditanya, ini perempuan ini cewek ini siapa ini sama kamu ini? Nabi Ibrahim tahu bahwa ini raja dolim. Kalau mengatakan ini istri saya, pasti Nabi Ibrahim dibunuh. Maka Nabi Ibrahim pesan kepada istrinya, nanti kalau ditanya jangan bilang istri, bilang saja saudari Ibrahim. Jadi dianggap sebagai apa? Saudari. Saudari itu biasanya kan kakak atau adik gitu kan. Nah, begitu mengetahui bahwa itu saudari Nabi Ibrahim, tidak dibunuh Nabi Ibrahim. Tapi ingin diperkosa itu adiknya Nabi Ibrahim, istrinya Nabi Ibrahim itu oleh raja tadi. Tapi setiap kali mau memperkosa, istrinya Nabi Ibrahim berdoa. Akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. 3 kali melakukan seperti itu gagal terus. Akhirnya dia mengatakan, ini perempuan dikeluarkan saja. Ini setan bukan manusia ini. Nah, itulah Nabi Ibrahim mengajarkan ma'arid, sindiran, yaitu mengatakan saudari. Padahal maksudnya saudari di dalam Islam. Istri kita ya saudari kita, tapi saudari dalam Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang beriman bersaudara. Pernah juga Sa'id bin Jubair. Ini seorang ulama besar. Akan dibunuh oleh Hajjaj. Hajjaj ini adalah orang yang haus darah. Dia membunuh 200.000 umat Islam lebih. Setelah Ibnu Jubair tertangkap, maka Jubair ditanya oleh Hajjaj, hei Hajjaj, apa pendapatmu tentang saya? Maka Sa'id bin Jubair, dia tidak mau mengatakan kamu orang yang menyimpang, yang jelek, tapi dia menggunakan sindiran. Dia mengatakan,
qasitun adilun. Qasitun adilun ini biasanya diartikan orang yang adil, yang sangat adil. Maka orang-orang yang hadir di situ mengatakan, wah jawabannya bagus sekali, berarti memuji Anda, nggak usah dibunuh. Maka Hajjaj yang haus darah tadi, dia orangnya cerdas. Dia mengatakan, wahai orang-orang bodoh, dia itu sudah mengatakan saya musyrik dan dolim. Kemudian Hajjaj yang haus darah tadi, pembunuh tadi, membaca ayat, wa amal qasitun. Nah, qasit di sini adalah orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang musyrik. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Nah, ya'dilun di sini artinya bukan adil, tetapi melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qasid ini artinya adalah dhalim, kemudian ya'dilun di sini artinya adalah syirik. Maka akhirnya Sa'id bin Jubair dibunuh. Jadi Sa'id bin Jubair tidak mau bohong dia. Maka dia menggunakan apa? Ma'arif, menggunakan kalimat sindiran dari yang bisa dipahami salah oleh pendengarnya, tapi dia maksudkan sesuatu yang beda. Tiga, inna fil mali, sesungguhnya di dalam harta, la haqqan, sungguh ada hak yang lain, siwa zakat, selain daripada zakat. Hadis ini derajatnya dhaif. Tetapi sepakat para ulama bahwasanya harta yang kita miliki memang ada kewajiban-kewajiban selain zakat. Misalnya ada orang yang kelaparan, hampir mati, kemudian kita memiliki harta yang bisa memberi makan kepada dia. Ini sepakat para ulama, nggak ada perselisihan. Wajib kita kasih makan. Tidak boleh kita mengatakan, yang penting saya sudah mengeluarkan zakat, kamu mati, gue. Nggak boleh begitu. Haram, dosa. Maka hadis ini meskipun dhaif, tapi maknanya apa? Sahih. Ada beberapa kondisi memang ada kewajiban dalam harta kita yang bukan zakat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada kewajiban bagi orang-orang yang minta. Ini mintanya minta terpaksa ini. Wal mahrum, dan orang-orang yang terhalang, maksudnya orang-orang yang miskin terhalang dari harta. Maka ini dalil yang menguatkan bahwa dalam harta kita ada kewajiban selain zakat. 34. Inna fi ummati, sesungguhnya di dalam umatku, khasfan, ada pembenaman bumi. Pembenaman bumi sebagaimana kasusnya Qaum. Wa maskhon, dan pengubahan bentuk. Sebagaimana kasusnya Yahudi yang diubah menjadi babi-babi dan kera-kera. Wa qadfan, dan ada pelemparan batu dari langit. Ya, jadi disiksa oleh Allah dengan diturunkan batu dari langit. Hadis ini riwayat Tabarani, disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini merupakan dalil bagi para ulama yang mengatakan bahwa 3 siksa ini sebagaimana ada pada umat terdahulu, juga ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Kapan terjadinya? Fi akhir zaman, kelak di akhir zaman. Akan ada bumi yang dibenamkan oleh Allah, dan yang terbenam tidak hanya tempat yang seluruh penghuninya ikut terbenam. Sebagaimana kasusnya kaumnya Nabi Lut alaihissalatu wassalam, dibenamkan kampungnya plus seluruh isinya, ya. Termasuk anjing-anjing yang ada di kampung tadi. Ketika diangkat oleh malaikat Jibril, suara anjing-anjing itu terdengar dari langit. Karena apa? Dia sudah diangkat, sehingga terdengar suara anjing di langit. Itu karena diangkat oleh malaikat Jibril, habis itu ditumplakkan. Maka semuanya masuk ke dalam perut bumi. Maka sebagaimana ada pada kasusnya Nabi Lut, juga akan ada pada kaum Nabi Muhammad SAW. Tapi memang ini adalah masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan 3 siksa ini hanya pada umat terdahulu. Untuk umat Nabi Muhammad tidak ada. Terus bagaimana memahami hadis ini? Mereka mentakwil, difasakh, dibenarkan, itu maksudnya hatinya yang dibenarkan. Dimasak, diubah, itu maksudnya hatinya yang diubah. Hatinya seperti hati kerang, hatinya seperti hati babi, tapi wajahnya enggak. Wajahnya tetap menjadi wajah manusia. Saya cenderung pendapat yang pertama, bahwasanya hukum-hukum ini sebagaimana ada, hukuman-hukuman ini sebagaimana ada pada umat terdahulu, juga pada umat Nabi Muhammad SAW.
Dan dalil yang paling menguatkan adalah selain hadis ini juga adalah fakta. Ada fakta seperti itu. 35. Inna fi Thaqif, sesungguhnya pada kaum Thaqif, kadzaban, ada satu pendusta besar, wahbiran, dan pembinasa besar. Hadis ini riwayat Ahmad Sahih. Yang dimaksud kadzab ini adalah nabi palsu dari Thaqif yang bernama Mukhtar bin Ubaid As-Saqafi. Siapa dia? Dia adalah kakak iparnya Ibnu Umar. Ibnu Umar punya istri, namanya kalau tidak salah Sofiyah binti Abi Ubaid. Nah, dia punya saudara namanya Mukhtar bin Ubaid ini. Ketika Mukhtar bin Ubaid mengaku mendapatkan wahyu, maka dilaporkan kepada Ibnu Umar. Wahai Ibnu Umar, saudara iparmu mengaku dapat wahyu. Maka Ibnu Umar mengatakan, benar dia dapat wahyu. Ada dalilnya. Apa dalilnya? Nah, kata Ibnu Umar, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Sungguh para setan memberi wahyu kepada wali-wali mereka. Jadi dia dapat wahyu, tapi bukan wahyu Allah, wahyu setan. Dibunuh oleh Abdullah bin Zubair, si Mukhtar bin Ubaid ini. Itulah kata. Ada mubir, pembinasa, ini maksudnya adalah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang tadi saya ceritakan. Membunuh 200.000 manusia muslim lebih. Di antara mereka ulama-ulama besar, salah satunya Sa'id bin Jubair tadi. Sa'id bin Jubair ketika dia akan dibunuh oleh Hajjaj dan sudah tertangkap, maka dia berdoa kepada Allah satu doa yang indah. Ya Allah, janganlah Engkau berikan kesempatan kepada Hajjaj untuk membunuh siapapun setelah saya. Maka dia yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj dan dikabulkan doanya oleh Allah. Setelah membunuh membunuh Sa'id bin Jubair, maka Hajjaj ini ketika tidur nggak bisa tidur. Dia merasa mimpi buruk terus. Dia mengatakan, saya dikejar-kejar oleh Sa'id bin Jubair, saya nggak bisa tidur ini. Akhirnya beberapa hari kemudian dia mati. Maka dikabulkan oleh Allah, tidak membunuh satu orang pun setelah Sa'id bin Jubair. Ini doa yang sangat bagus. Dia ingin kezalimannya berhenti sampai pada diri dia saja, tidak merembet kepada orang lain. Maka ini adalah doa penyelamat umat berarti ya, doa mementingkan umat. Dia tidak mengatakan ya Allah selamatkan diri saya, tidak, tapi selamatkanlah orang lain setelah saya. Itu yang dimaksud sebagai mubir. Hajjaj ini yang membunuh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair yang membunuh nabi palsu tadi. Maka kadzab ini dibunuh oleh Abdullah bin Zubair, tapi Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjaj si mubir ini. Setelah dibunuh Abdullah bin Zubair kemudian disalib. Setelah itu Hajjaj mengutus orang untuk panggil ibunya Abdullah bin Zubair, yaitu Asma, kakaknya Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang merawikan hadis ini, Asma binti Abi Bakar. Asma kakaknya Aisyah, putrinya Abu Bakar. Maka Asma dipanggil untuk melihat anaknya yang disalib tadi, dia nggak mau datang. Akhirnya Hajjaj yang datang kepada Asma, kemudian mengatakan, bagaimana kamu lihat apa takdir Allah terhadap musuh Allah? Maksudnya musuh Allah adalah anaknya dia. Nah, maka Asma mengatakan, saya melihat engkau itu sudah memakan dunia anak saya, tetapi dia memakan akhirat Anda. Dia memang, anak saya memang binasa di dunia, tapi kamu akan binasa di akhirat karena membinasakan anak saya. Ini keteguhan Asma binti Abi Bakar As-Siddiq ketika melihat anaknya disalib oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, na'udzubillahi min syarri dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari membunuh satupun nyawa muslim, apalagi ulama besar seperti Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 36. Inna fi mali rajul, sesungguhnya di dalam harta seseorang fitnatan, ada ujian. Wa fi zawjatihi, pada istrinya fitnatan, ada ujian. Wa waladihi, dan anaknya juga ada ujian. Hadis riwayat Tabarani sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa harta, anak, istri, semuanya adalah ujian. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Innama amwalukum wa awladukum fitnah. Tadi kita baca pada salat Isya. Sesungguhnya tiada lain harta-harta kalian salat maghrib. Tiada lain harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian.
Apa yang dimaksud ujian ini? Para ulama mengatakan kesimpulannya adalah harta, anak, istri ini bisa menyebabkan kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sisi ujiannya di situ. Gara-gara ingin menafkahi anak istri dengan nafkah yang banyak, akhirnya riba dia lakukan. Jadi bisnisnya dengan riba. Nah, kenapa dengan riba? Supaya hasilnya besar, supaya bisa memuaskan anak istrinya. Nah, di sini teruji berarti. Tidak lulus ujian nih. Jangan sampai gara-gara anak istri kemudian menyebabkan kita melakukan perbuatan dosa. 37. Inna fika sesungguhnya pada diri kami la khallataini sungguh ada dua perkara yuhibbuhumullah ta'ala yang dicintai oleh Allah. Satu, al-hilmu sikap aris wal anatu dan sikap perlahan-lahan tidak tergesa-gesa. Hadis ini riwayat Muslim sahih. Hadis ini bicara tentang seorang sahabat Nabi yang disebut Al-Ashaj. Dia disebut Al-Ashaj karena pada kepalanya ada luka. Orang yang luka di kepalanya disebut Al-Ashaj. Namanya sendiri adalah Al-Mungzir. Al-Mungzir Al-Ashaj. Kasusnya apa? Dipuji oleh Nabi dengan pujian ini. Kasusnya ada tamu-tamu dari negara jauh datang ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nah, begitu rindunya mereka dengan Nabi, begitu sampai di Madinah, langsung mereka turun dari onta, langsung lari menjumpai Nabi SAW. Langsung salaman kepada Nabi SAW. Udah rindu sama Nabi, belum pernah ketemu sama sekali. Zaman dulu belum ada WA dan sebagainya. Jadi foto Nabi tak pernah ngerti. Nah, begitu sampai Madinah, langsung turun semuanya. Kecuali satu orang. Orang ini adalah paling muda dari mereka, tetapi termasuk tokoh mereka. Siapa dia? Al-Munzir ibnu Amir Al-Ashaj. Dia tidak segera turun dari ontanya kecuali setelah dia turun dari ontanya kemudian mengganti bajunya dulu. Karena baju safal zaman dulu naik onta pasti baunya nggak enak. Ini mau ketemu Nabi harus sopan dulu, ganti baju, kemudian merapikan dulu. Kemudian ontanya diikat. Bahkan onta-onta temannya tadi yang ditinggalkan semuanya tadi diikat satu persatu oleh dia supaya nggak ada yang lari. Baru setelah itu dia perlahan-lahan datang kepada Nabi SAW, menjumpai Nabi, kemudian beliau cium tangannya Nabi SAW. Nah, melihat orang yang santai seperti ini, Nabi mengatakan, pada diri kamu ada dua perkara yang dicintai oleh Allah. Kamu adalah sikap aris dan kamu itu punya sikap tidak tergesa-gesa. Disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, ini sifat yang saya usahakan untuk muncul pada diri saya atau Allah sudah menciptakan sifat itu pada diri saya?" Maka beliau mengatakan, bahkan sifat itu sudah diciptakan oleh Allah pada diri kamu. Tapi bukan berarti bahwa sikap aris dan perlahan-lahan ini tidak bisa kita munculkan. Bisa kita munculkan. Kalau kita orang yang tergesa-gesa dan cepat marah, al-hilm itu adalah sikap aris itu adalah orang yang tidak cepat marah atau tidak cepat menghukum orang yang berbuat salah kepadanya. Orang yang mudah memaafkan, nah, itu sikap aris. Nah, sikap seperti itu bisa kita usahakan dengan cara tajribah, dengan cara kita lakukan terus-menerus, lama-lama akan muncul sifat tersebut. Karena itu kalau kita merasa kita tidak punya sikap aris, tidak punya sifat perlahan-lahan, nggak ada masalah. Kita minta kepada Allah dengan doa, Allahumma kama hasan tafalki fa hasin puluhi, dan kita usahakan terus-menerus, insya Allah akan bisa muncul sifat tersebut. 38. Inna qabr Ismail. Sesungguhnya kuburan Nabi Ismail bin Ibrahim fil hijr. Ada pada hijr Ismail. Hijr Ismail itu adalah ruangan di depan Ka'bah yang ada bentuknya kuil. Ya. Ada apa namanya bangunan berbentuk seperti kuil. Nah, itu adalah Hijr Ismail. Nah, konon kuburan Nabi Ismail di situ. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Karena dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Seandainya betul kuburan Nabi Ismail di situ dan belum dipindah, berarti kita tidak boleh sholat di situ dong. Karena ada larangan sholat di atas kuburan. Maka karena hadis ini dhaif, ya silahkan aja sholat di situ, nggak ada masalah. Karena kita sholat di dalam Hijr Ismail sama dengan kita sholat di dalam Ka'bah. Karena itu sebenarnya adalah bangunan masih dalam bangunan Ka'bah. 39. Inna qadra hawli. Sesungguhnya kadar telaga saya, maksudnya telaga Kautsar.
Kama baina Ailah, seperti antara Ailah wa Sana'a minal Yaman, sampai ke Sana'nya Yaman. Ailah itu adalah satu negara di Syam. Dia tempatnya adalah Fitor Syam, dia di ujung negara Syam. Adapun Sana'a itu adalah ibu kota Yaman. Maka silahkan dilihat dari Syam menuju ke Yaman itu berapa kilometer. Itulah besarnya telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna fihi, dan sesungguhnya di dalam telaga Kautsar minal abarik ada ciduk-ciduk, gayung-gayung, ka'adadi seperti jumlah nujumi sama bintang-bintang di langit. Hadis muttafaqun alaih. Di sana banyak sekali jumlah ciduk-ciduknya. Menurut sebagian ulama ini hanya mubalaghah. Ya tidak sejumlah bintang tapi mubalaghah. Tapi kata Imam Nawawi ini betul-betul sesuai zahir lafalnya. Lafalnya mengatakan sejumlah bintang, ya sejumlah bintang. Jumlahnya bintang berapa? Enggak ada yang tahu. Karena para ahli falak mengatakan jumlah bintang di langit seperti jumlah pasir di bumi. Maksudnya sangat banyak, tidak bisa dihitung. Nah, berarti jumlah gayung di Telaga Kautsar itu juga tidak bisa dihitung. Yang minum dari Telaga Kautsar dijamin tidak akan haus selama-lamanya setelah itu. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang minum Telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Dan gara-gara hadis ini, maka ada orang membuat air minum namanya apa? Kautsar. 2340. Inna qadhfal muhsanah, sesungguhnya menuduh berzina kepada muhsanah, wanita yang baik-baik, wanita yang menjaga diri. Layahdimu, sungguh menghancurkan amalan mi'ati sana, amalan selama 100 tahun. Hadis ini dihasankan oleh As-Suyuti, tetapi didaifkan oleh Al-Albani. Dan ternyata memang para ulama berselisih pendapat tentang derajatnya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Kenapa? Karena di dalamnya ada rawi yang diperselisihkan, yang bernama Laits bin Abi Sulaim. Kata Imam Zahabi, dia itu memiliki kelemahan yang ringan gara-gara hafalannya yang rusak, hafalannya yang lemah. Wa ba'duhum ihtajjadihi, tapi sebagian ulama menjadikan dia sebagai hujjah alias menerima dia. Nah, berarti gara-gara perawi ini maka derajat hadisnya pun juga diperselisihkan. Tapi jelas bahwasanya menuduh berzina kepada wanita yang baik-baik itu adalah dosa besar. Dalilnya hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al biqah." Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Beliau menyebutkan syirik, sihir, membunuh nyawa, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari perang, wa qadhfal muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh berzina wanita yang baik, yang beriman, yang lalai dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ini hadis yang muttafaqun alaih, menguatkan hadis yang tadi yang menunjukkan bahwa menuduh berzina terhadap wanita yang baik-baik adalah dosa besar. Inilah yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalau ada salahnya, astagfirullahaladzim. Monggo. Apakah anak yang belum diakikoi nanti bisa terhalang dari memberikan syafaat kepada orang tuanya? Tidak harus. Karena sabda Nabi bahwa anak itu tergadai oleh akikahnya, maknanya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Imam Ahmad tadi, ya, kalau dia mati ketika masih kecil, mestinya bisa memberikan syafaat kepada orang tua, tapi gara-gara tidak diakikoi, maka tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tua. Tapi itu hanya tafsiran Imam Ahmad. Ulama yang lain tidak menyetujui tafsiran tadi. Salah satu tafsiran yang bagus adalah anak ini terhalang dari kebaikan yang semestinya dia dapatkan. Jadi semestinya dia mendapatkan kebaikan-kebaikan banyak, 10 kebaikan misalnya. Tapi gara-gara belum diakikoi, maka terhalang dari mendapatkan kebaikan tersebut. Dianya yang terhalang, bukan orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.
Apakah boleh mengakikoi anak ketika sudah besar? Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh mengakikoi anak selama belum balik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ghulamin kahanun bi'aqiqatin." Setiap anak yang belum dewasa itu adalah terjadi dengan akikahnya. Nabi mengatakan ghulam. Ghulam itu anak. Anak itu yang belum dewasa. Berarti selama belum dewasa masih bisa diakikah. Bahkan sebagian ulama berpendapat ketika sudah dewasa mengakikah diri sendiri pun boleh. Bapak dulu miskin atau bapak dulu nggak paham akikah. Kemudian ketika kita sudah dewasa, kita mengakikah diri kita sendiri. Sebagian ulama membolehkan. Termasuk diantaranya adalah guru kami Syekh Yusuf Al-Azzasi dari Mesir, penulis kitab Tamamul Minnah. Beliau menghasankan hadis yang menunjukkan bahwa Nabi mengakikah dirinya sendiri setelah menjadi Nabi. Tapi memang banyak ulama yang mengkhawatirkan hadis tersebut. Jadi silahkan mau memakai hadis itu silahkan, ada yang menghasankannya, mau tidak juga silahkan. Monggo. Ya, ya, ya. Di dalam surga ada sungai, namanya Nahrul Kautsar, Sungai Kautsar. Kemudian Sungai Kautsar ini mengalir keluar surga. Nah, di luar itu ada namanya Haudul Kautsar, Telaga Kautsar. Jadi ringkasnya sumbernya sungai, kemudian cabangnya adalah apa? Telaga. Nah, sumbernya itu di dalam surga Firdaus. Nahrul Kautsar itu di surga Firdaus. Kita lihat itu. Al-Kautsar Nahrul. Al-Kautsar adalah satu sungai. A'tanihillahu fil jannah. Yang Allah berikan kepada saya di dalam surga. Nah, berarti di dalam surga. Nahrul fil jannah. Satu surga di dalam jannah. Kok nggak ada yang Firdaus ya? Saya ingat saya ada yang menyebutkan Firdaus. Mungkin kita cari di waktu yang lain. Nah, itulah ringkasnya. Jadi para ulama berselisih pendapat memang bahwasanya apa itu Sungai Kausar, apa itu Telaga Kausar, di mana. Tapi ringkasnya pendapat yang terpilih menurut Imam Qurtubi kalau tidak salah ingat bahwa Sungai Kausar itulah yang di surga, Telaga Kausar itulah yang di luar surga. Nah, orang-orang yang minum di Telaga Kausar itu sebelum masuk surga. Setelah itu baru masuk dalam surga, nanti akan ketemu dengan Sungai Kausar. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka